Halo guys, kembali lagi bersama SBE Belajar Mengemudi sampai bisa. Teman-teman, saya hari ini mau pergi ke Kandis ya guys, melalui jalan tol. Tentu saya akan memberikan arahan-arahan kepada teman-teman yang baru pertama sekali atau yang belum pernah sama sekali ke tol ya. Tentu untuk masuk tol kita harus lengkapi dulu peralatan kita. Yang pertama adalah kartu tol ya. Karena tanpa kartu tol kita nggak akan pernah bisa masuk ke tol. Yang pertama. Yang kedua, seluruh kelistrikan di mobil kita harus benar-benar aktif. Ya, misal nih, lampu sen kiri, sen kanan harus benar-benar hidup. Ya. Lampu rem benar-benar hidup. Kalau tidak hidup di antara itu, maka kita tidak akan pernah bisa masuk tol. Dan teman-teman bisa ikuti perjalanan kami. Nampakkan juga depannya. Ngomong dong. Ini ya guys, jalan menuju ke tol Dumai. Ya, kita sedang berada di kota Pekanbaru dan akan menuju Kandis. Tentunya kita akan melalui jalur tol. Dan ini guys, ya, kartu tol. Jadi kita harus memiliki kartu tol ini, hingga kita bisa masuk jalur tol. Tanpa ada kartu ini, ya, siapapun tidak akan pernah bisa masuk jalan tol. Ini guys perjalanan kita, dan sebentar lagi kita akan masuk jalur tol. Teman-teman harus pastikan dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, tidak ngantuk ya guys. Kalau merasa ngantuk, ya silakan teman-teman singgah, berhenti sejenak untuk beristirahat sehingga benar-benar fit ketika melalui jalur tol. Sebab di jalur tol ini, ya boleh dikatakan mobilnya pada kencang-kencang semua guys. Nih Pada ya, ngebut-ngebut semua kartu ya. tolnya nih. Ada banyak macam kartu tol, bisa Breezy juga, bisa Breezy. Loh, ini lepas aja gitu, nanti enggak ke tol ini dah. Pas. Ini ya? Tuh ya, tol. Baru nanti kalau misalnya kartu kita nih nggak ada saldonya, kita ambil jalur yang lebih pinggir sebelah kiri. Kita bisa bayar manual, ya. Tapi tetap harus punya kartunya. Mana udah main HP? Karena ditunggu-tunggunya tuh. Main dulu HP. Oh, udah sing kita kemana lagi bentar. Oh iya. Udah keliling-keliling gitu dari situ. Ya. Masuk tol. Kita mau ke Kandis, jadi kita masuk jalur tol yang dari Pekanbaru ke Dumai. Nanti ada rambu-rambunya. Kita ikutin aja rambu-rambunya. Terus jalan lagi apa? Setelah 400 meter, belok kanan ke jalan tol Pekanbaru, Dumai. Ketahuan pakai Google. Bagus itu. Nanti ini dia yang arahkan. Berapa meter katanya? 400. Jauh ya. Tuh udah mau dekat jalan tol guys nih. Tuh. Kelebihan muatan dan ukuran dilarang masuk guys. Dan kita Nih udah tiba nih di tol tuh Minas Dumai, ya, Tenayan, masuk ke Pekanbaru ini, Dumai. ke tol jalur Pekanbaru Dumai guys. Belok kanan ke jalan tol Ini udah Pekanbaru, ketahuan kan ya? Dan Dumai. kita pelan-pelan ya, ikuti jalur yang ada di depan ya. Kita sesuai dengan rambu-rambu, tidak main nerotos saja teman-teman ya. Tentunya kita harus ikuti jalurnya. Ketika teman-teman di depan berjalan dengan pelan, tentu juga kita akan berjalan dengan pelan sesuai dengan arahan, tidak suka-suka guys. Bagi teman-teman yang pertama sekali atau yang belum pernah ke jalan tol ya, tentu harus memperhatikan Terus di jalan tol rambu-rambu yang Pekanbaru, ada di Dumai sejauh perjalanan 35 jalur tol, km. teman-teman. Kan masuk, bisa belum masuk. Matiin aja dulu ya. Hah? Oh iya.
Nih guys, tuh ini menara tolnya. Oke guys, tentu kita harus memasuki jalur tol ya untuk memasukkan kartu tolnya. Seperti ini teman-teman. Kita harus mendekatkan mobil kita dengan mesin tolnya seperti itu ya. Tidak terlalu jauh posisi mobil kita dengan kartu tolnya, dengan mesin kartu tolnya. Tuh. Sehingga kita bisa lengketkan ya. Ini kartunya yang dilengketkan ini apa yang gini? Ini apa yang ini? Yang belakang lah. Ini. Yang ini. Iya belakang. Nah tuh. Untuk tarifnya tuh guys. Kemana nih guys? Kemana nih guys? Yang mana nih? Nih. Iya tempelkan. Tempel. Ini Tempel. seperti ini guys, kita tempelkan ya. Oke. Nah dia kebuka. Sudah, dan terbuka. Saldonya berapa? 7.500. Oke, let's go. Jadi tanpa menggunakan kartu tol, ya siapapun tidak bisa masuk melalui jalur tol. Tentunya teman-teman harus persiapkan kartu tol. Berarti kalau saldo kosong boleh Bisa, masuk ya? Boleh masuk. Yang penting sensornya sudah masuk. Nanti kita akan membayar setelah perjalanan kita selesai di jalur tol. Pintu keluar. Di gerbang pintu keluar yang kedua. Oke. Dan ini perjalanannya guys. Nah, teman-teman yang perlu diketahui di sini adalah seperti ini. Ini ada dua jalur, ya. Teman-teman perhatikan, ini ada dua jalur. Yang sebelah kiri untuk jalur lambat dan yang sebelah kanan untuk jalur kencang. Ya, saya mau pastikan dan sampaikan ke teman-teman untuk berlalu lintas di jalan tol kita harus perhatikan, kita tidak bisa suka-suka ke kiri dan ke kanan. Kalau kita berada di jalan sebelah kanan, tentu kecepatan mobil kita kurang lebih rata-rata 80 sampai 100 km. Tapi kalau kita berada di jalur kiri, tentunya kita di bawah kecepatan 80 km, teman-teman. Jadi ini lari berapa nih, Pak? Ini hanya lari 100 km sebab apa namanya ini? Lalu lintas tol. Ah. Sebab anjuran dari lalu lintas tol itu kita hanya dianjurkan untuk berkecepatan di 100 km per jam. Teman-teman bisa lihat nih, Betul nggak ya di zoom? 100 km per jam. Oh iya. Sekalipun bisa ke 120, 140, 160, tentu kita harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya teman-teman. Ya, ini di sebelah kanan nih, di belakang teman-teman ada mobil yang melaju, tentu kita harus ke sebelah kiri. Kita berikan sennya sebelah kiri dan kita masuk dalam posisi kiri. Sebab kita tidak mau kencang-kencang ya teman-teman. Kita mau berjalan dengan normal saja di kecepatan kurang lebih 80 sampai di 100 km per jam. Teman-teman bisa perhatikan mobil di sebelah kanan saya. Ya, ini kurang lebih kecepatan mereka sudah sampai 120. Guys, kami SPI Belajar Budi menyarankan kepada teman-teman yang menggunakan jalur tol, ya, kami sarankan untuk penggunaan jalur tol itu di kecepatan 80 km per jam sampai di 100 km per jam. Nggak bisa melebihi. Bisa sebenarnya, tapi kita mau menjaga keselamatan. Jadi teman-teman bisa perhatikan kecepatan kita kurang lebih di 80 sampai di 100 km per jam. Untuk menjaga kestabilan mobil kita menjaga keselamatan. Sebab yang hebat itu adalah mereka yang berangkat dan mereka yang selamat. Ya. Teman-teman juga harus perhatikan dan harus ketahui bahwa ketika teman-teman merasa mobil di depan terlalu lambat dan kemudian kita mau mendahului mereka, mau melewati jalur mereka, tentu kita harus lewati atau dahului mereka dari posisi sebelah kanan seperti ini teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ya. Ya. Ini mobil di depan kita anggap terlalu lambat, tentu kita harus melewatinya, harus melalui jalur di sebelah kanan ya. Kita tidak boleh mendahului teman-teman yang ada di depan dari jalur sebelah kiri, tapi kita harus mendahului dari sebelah kanan seperti ini guys. Dan kemudian ketika kita juga ingin melambat, tentu kita harus ambil jalur di sebelah kiri seperti ini. Nah, jangan pernah mendahului teman-teman yang ada di depan melalui jalur sebelah kiri. Jangan pernah teman-teman, harus melalui jalur di sebelah kanan. Tuh agak lewat dia, Pak, sedikit, Pak. Nih guys. Kandi Selatan 1 km. Ya. Kandi Selatan 500 meter. Setelah 600 meter, Nah, ini belok Google. sedikit ke kiri. Kita ambil jalur kiri, tentu harus menggunakan sen sebelah kiri teman-teman. Ya, menggunakan
sen sebelah kiri. Oke guys, kita telah sampai di gerbang keluar jalur tol. Tentu kita harus membayar, dan ketepatan di kartu tol kita ini saldonya kurang teman-teman. Tentu kita harus membayar secara tunai. Nah ini teman-teman, kita ambil di jalur kiri sebab saldo kita sedang kosong. Bagi teman-teman yang saldonya kosong di kartu tolnya, bisa melalui jalur kiri seperti ini, dan kita akan membayar secara tunai. Nempelkan juga nih. Iya, tempelkan kan, baru nanti dibayar lah. Turun kok ya kan, sikan aja 50.000. Untuk keluar jalur tol juga teman-teman harus menempelkan kartu kita ya, dan kita akan membayar secara tunai. Dari Pekanbaru. Guys, ternyata nggak bisa bayar tunai guys, jadi kita harus isi saldonya ya. Berapa bang? 30. 30. Isi aja limpul. Limpul. Tadi. Berapa? 50. Tuh, saldo. Tempelkan aja bang. Oke, tuh buka. Oke. Makasih bang ya. Ternyata guys, untuk aturan sekarang ini tidak bisa lagi membayar tunai ya, harus mengisi ulang, dan nggak apa-apa, kita udah isi ulang dan kita sudah keluar dari jalur tol dan